Halo adik-adik, selamat datang di channel F Master Education. Masih bersama dengan saya Budi. Hari ini saya akan membahas matematika SMA, bab statistik tentang penyajian data. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk penyajian data. Data yang telah kita kumpulkan dapat kita sajikan dalam bentuk grafik atau diagram, maupun dalam bentuk tabel atau sering kita sebut sebagai daftar, sehingga para pembacanya lebih mudah untuk melihat karakteristik dari data-data tersebut. Nah, penyampaian informasi yang diungkapkan dalam bentuk tabel atau daftar dan diagram dikatakan sebagai statistik. Pembuatan statistik ini maksudnya sebagai cara untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca yang memerlukan atau khalayak umum supaya mengetahui, memahami, dan mengerti maksud serta tujuan dibuatnya informasi tersebut. Ada beberapa hal yang dipandang cukup perlu untuk diperhatikan dalam pembuatan statistik. Antara lain, yang pertama, kita harus menetapkan judul dari tabel atau grafik dengan singkat dan jelas, sehingga setiap yang membaca dapat dengan mudah menginterpretasikan maksud dan tujuan dari penyajian data tersebut. Jadi yang pertama, itu harus ada judul, ya, atau ada penjelasan mengenai grafik atau tabel yang kita buat. Lalu yang kedua, kita harus menyantumkan sumber data. Ya, tentu saja sumber data yang kita cantumkan harus sesuai, ya, supaya para pembacanya yakin dengan data yang kita peroleh. Nah, bentuk-bentuk penyajian data itu ada yang pertama adalah diagram batang atau sering kita sebut sebagai column chart. Diagram batang dituangkan dalam bentuk batang atau kolom. Nah, dalam diagram ini umumnya dibuat garis horizontal untuk menunjukkan waktu dan dibuat garis vertikal untuk menunjukkan jumlah. Sebagai contoh, kita lihat suatu diagram batang yang menunjukkan tingkat penjualan mobil di suatu dealer resmi menurut urutan bulan. Ya, ini saya mengambil sumber datanya data fiktif, jadi saya buat sendiri. Nah, ini adalah diagram batang. Jadi, apabila adik-adik perhatikan, di sini ada waktu, yaitu bulan, Januari, Februari, Maret, April, lalu ini tingkat penjualan mobilnya. Seperti itu. Ya, supaya lebih jelas, biasanya lebih detail ditulis bulan Januari itu tingkat penjualannya misalnya ada 40, Februari itu turun, jadi 20, Maret itu naik lagi 30, dan seterusnya. Lalu yang kedua, bentuk penyajian data sering juga disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, atau sering kita sebut sebagai pie chart. Nah, diagram lingkaran merupakan model penyajian data yang dituangkan dalam bentuk pie, atau lingkaran, seperti kue pie. Oke, secara umum pada pembuatan grafik ini data keseluruhan dibentuk secara proporsional, biasanya menggunakan sudut atau menggunakan pecahan dalam sebuah lingkaran. Sebagai contoh, suatu diagram lingkaran yang menunjukkan kepemilikan jenis kendaraan di suatu wilayah. Ya, di sini tertera ada judulnya, lalu di sini di paling bawah itu ada sumbernya. Nah, lalu ini adalah diagram lingkaran. Ya, misalnya di suatu daerah nanti kita bisa juga cantumkan misalnya ada berapa jumlah penduduk di daerah tersebut. Kalau ada 1.000 orang, maka kita bisa menghitung berapa banyak orang yang memiliki motor. Kalau di sini dalam bentuk persen. Ya, berarti 65% dikali 1.000 orang. Nah, itu orang yang memiliki motor. Atau juga bisa ditulis dalam bentuk sudut. Ya, misalnya ini dibuat sudutnya itu adalah misalnya 260 derajat. Sehingga kita bisa membandingkan si sudut tersebut dengan keseluruhan
sudut lingkaran yaitu 360 dikali dengan jumlah populasi yang kita ambil. Bentuk penyajian data yang ketiga itu adalah diagram garis atau sering kita sebut dengan line chart. Diagram garis adalah model penyajian data yang dituangkan dalam bentuk garis. Pada diagram garis umumnya dibuat garis horizontal untuk menunjukkan waktu dan garis vertikal untuk menunjukkan jumlah. Sebagai contoh, saya memberikan diagram garis dari banyaknya penjualan alat-alat listrik pada kurun waktu 3 bulan. Di sini terlihat ada judulnya yaitu data penjualan toko sinar redup, lalu sumber datanya, dan ini adalah diagram garisnya. Di sini tingkat penjualannya di sebelah kiri, lalu di bawah itu adalah rentang waktunya. Nah, dalam diagram garis kita bisa membandingkan banyak komponen. Di sini ada komponennya itu adalah lampu, baterai, dan sikring. Saya bisa melihat tingkat penjualan antara lampu, baterai, sikring dalam 3 bulan terakhir. Jadi kalau kita lihat, ternyata penjualan baterai itu meningkat. Sedangkan penjualan sikring itu turun, lalu naik sedikit, sedangkan lampu relatif turun. Bentuk penyajian data yang keempat adalah diagram batang dan daun. Diagram batang dan daun ini tidak berbentuk gambar, melainkan disajikan dalam bentuk tabel. Nah, supaya lebih jelas bagaimana cara membuat diagram batang dan daun, saya akan memberikan contoh di sini. Misalnya diberikan data hasil pengamatan berat badan dari 20 siswa SMP Nusa Kambangan. Nah, di sini sudah ditulis ya data-datanya. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama kita harus membuat dulu sebuah tabel. Kolom pertama itu adalah untuk batang, kolom kedua itu adalah untuk daun, dan kolom yang ketiga itu adalah untuk frekuensinya atau banyaknya datanya. Oke, langkah selanjutnya kita harus mencari data terkecil terlebih dahulu. Nah, dari sini saya mendapatkan data terkecilnya itu adalah 29. Nah, dari data 29 ini, angka 2 yang di depan itu menjadi batangnya. Dan angka 9 yang di belakang itu menjadi daunnya. Ya, jadi cara membacanya itu 29, ini 29, ini datanya. Oke, lalu saya cari lagi yang batangnya itu angka 2, ternyata tidak ada. Maka sudah selesai di baris pertama ini. Sehingga saya mendapatkan data yang batangnya itu 2, itu cuma 1. Ya, yaitu datanya 29. Nah, setelah 29, saya mencari lagi data terkecil kedua. Saya mendapatkan data 30. Sehingga angka 3 ini menjadi batangnya, lalu angka 0 ini menjadi daunnya. Nah, setelah itu saya mencari lagi data yang batangnya 3. Ya, data terkecil berikutnya yang batangnya 3 itu adalah 33. Jadi angka 3 menjadi batang dan angka 3 yang belakang itu menjadi daunnya. Lalu setelah 33 saya cari lagi. Data terkecil berikutnya adalah 34. Tadi terlihat ada 3 buah. Jadi saya tulis di daunnya itu angka 4-nya itu ada 3 buah. Lalu saya cari lagi yang kepala depannya atau batangnya itu 3. Saya mendapatkan 35. Saya tulis dalam kolom daun itu angka 5. Saya cari lagi 36. Berarti di daunnya itu saya tulis 6. Lalu ada 38. Saya tulis lagi ada 2 buah. Lalu 39. Ya, ini yang terakhir. Jadi saya tulis lagi daunnya 39. Nah, sekarang kita hitung. Ini datanya ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 buah data yang batangnya 3. Jadi saya tulis di sini frekuensinya 10. Oke. Langkah selanjutnya cari data terkecil lagi yang batangnya setelah 3 itu 4 ya. Saya mendapatkan 42. Jadi di sini tertulis batangnya 4,
lalu 42-nya itu ada 2, jadi saya tulis dua-duanya. Berikutnya itu adalah 44, lalu berikutnya saya mendapatkan 46, 47, 48, 45. Jadi saya tuliskan semua, 45, 46, 47, 48. Oke? 49 tidak ada, jadi sudah selesai. Kita hitung, frekuensinya ada 7. Lalu berikutnya yang kepalanya itu adalah 5, atau batangnya itu adalah 5. Ya, di sini dapat 50 dan 59. Jadi saya tuliskan, angka depannya itu adalah 5. Tadi 50, 0, lalu 9. Karena sudah beres, tidak ada lagi, berarti frekuensinya itu adalah 2. Oke? Nah, jangan lupa dalam menuliskan diagram harus ada judulnya, lalu yang kedua itu harus ada sumbernya dari mana. Bentuk penyajian data bisa juga dituliskan dalam bentuk diagram kotak garis atau sering kita sebut dengan box plot. Nah, diagram kotak garis digunakan untuk mengetahui penyebaran data. Secara umum, diagram kotak garis digambarkan sebagai berikut. Diagram kotak garis terdiri dari PD. PD ini adalah pagar dalam, lalu Q1 kuartil pertama, Q2 kuartil kedua, Q3 kuartil ketiga, dan PL pagar luar. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat penyebaran data itu seperti apa. Nah, lalu bagaimana mencari pagar dalam, Q1, Q2, Q3, dan pagar luar, itu sudah dibahas sebelumnya, ya, di statistik data tunggal. Oke, ini juga bisa digunakan untuk statistik data berkelompok. Nah, data yang di luar pagar dalam dan pagar luar ini, itu disebutnya dengan pencilan. Selain dari data-data tunggal, kita juga bisa membuat suatu grafik atau suatu tabel atau suatu diagram dari data-data berkelompok. Nah, salah satunya itu adalah histogram dan poligon frekuensi. Jadi histogram dan poligon frekuensi itu dibuat dari sebuah daftar distribusi berkelompok. Bagaimana cara pembuatan histogram dan poligon? Kita lihat contoh berikut ini. Misal saya sudah mempunyai sebuah daftar distribusi berkelompok nilai ujian statistik dari 75 orang siswa. Saya sudah kelompokkan berdasarkan kelas-kelasnya, lalu saya udah cari juga frekuensi-frekuensi di tiap kelasnya. Lalu bagaimana cara membuat histogram dan poligonnya? Langkah pertama, saya membuat garis vertikal. Garis vertikal ini menunjukkan frekuensi atau banyaknya. Lalu setelah itu saya membuat garis putus-putus. Kenapa garis ini putus-putus? Karena kalau kita lihat di kelas pertama ini tidak mulai dari angka 0. Ya, jadi skalanya itu meloncat langsung ke 31. Jadi saya harus membuat garis putus-putus, artinya itu loncat seperti itu ya. Nah, lalu saya buat garis yang tidak terputus-putus, ya. Itu yang menunjukkan interval kelas. Oke. Nah, untuk skala pertamanya saya menggunakan tepi bawah kelas pertama. Nah, ini kelas pertama, tepi bawahnya itu adalah 30,5. Oke. Lalu ini kelas kedua itu tepi bawahnya itu adalah 40,5. Tepi bawah kelas ketiga itu adalah 50,5 dan seterusnya. Nah, si tepi bawah kelas ini saya tuliskan sebagai skala. Jadi yang pertama itu adalah 30,5. Lalu yang kedua itu adalah 40,5. Nah, lalu saya buat dulu si frekuensinya untuk kelas pertama. Ya. Jadi frekuensi yang untuk kelas pertama saya buat itu adalah 5. Jadi di sini saya sudah membuat suatu diagram batang, ya. Itu banyaknya itu adalah 5. Ini menunjukkan 30,5 itu adalah tepi bawah kelas pertama, lalu 40,5 itu tepi atasnya dari kelas pertama. Oke. Nah, untuk yang kelas kedua, tepi bawahnya tuh 40,5. Karena sama dengan tepi atas kelas pertama,
gambar histogram ini pasti berhimpit ya. Jadi kalau kita lihat, ini yang kelas kedua itu frekuensinya ada 8, itu tepi bawahnya 40,5 dan tepi atasnya 50,5. Oke, nah kelas ketiga tepi bawahnya 50,5. Jadi ini berhimpit ya dengan kelas kedua. Itu adalah 12, lalu dibuat lagi kelas keempat, itu adalah 24, dibuat lagi kelas berikutnya 11, dibuat lagi kelas berikutnya 9, lalu dibuat lagi kelas berikutnya 6. Nah, ini adalah histogram ya adik-adik ya. Jadi cara pembuatan histogram itu seperti ini. Lalu bagaimana dengan poligonnya? Ya, poligon frekuensi itu kita cukup menghubungkan si titik tengahnya ya. Kalau kita lihat itu titik tengah kelasnya kita hubungkan dengan suatu garis, lalu kita hubungkan lagi, kita hubungkan lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah poligon frekuensinya. Oke, jadi yang berwarna biru ini itu adalah histogramnya, lalu yang berwarna merah itu adalah poligonnya. Nah, biasanya nanti data itu tidak diberikan dalam bentuk tabel, tapi diberikan dalam bentuk histogram dan poligon. Jadi adik-adik harus bisa mencari bagaimana rata-ratanya, bagaimana mencari mediannya, mencari modusnya. Nah, contoh soal bagaimana mencari rata-rata, median, modus dari suatu histogram dan poligon, saya akan bahas di video yang lain. Selain histogram dan poligon frekuensi, dari data berkelompok juga kita bisa membuat suatu daftar distribusi frekuensi kumulatif. Daftar distribusi frekuensi kumulatif didapatkan dari data berkelompok dengan menggunakan tepi-tepi kelasnya. Ada dua buah frekuensi kumulatif. Yang pertama adalah frekuensi kumulatif kurang dari, lalu yang kedua itu adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, lalu bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi kumulatif? Kita perhatikan dulu, misalnya saya memiliki sebuah data berkelompok, 2 sampai 5 ada 3, 6 sampai 9 ada 5 buah, lalu 10 sampai 13 ada 5 buah, dan seterusnya. Nah, dari data berkelompok ini, saya cari dulu tepi bawah dan tepi atasnya. Kita lihat kelas pertama tepi bawahnya itu adalah 1,5, lalu kelas kedua 5,5, kelas ketiga 9,5, kelas keempat 13,5, kelas terakhir 17,5. Itu tepi bawahnya. Lalu kita cari juga tepi atasnya. Dari kelas pertama 5,5, kelas kedua 9,5, kelas ketiga 13,5, 17,5, dan terakhir 21,5. Setelah mendapatkan tepi bawah dan tepi atas dari data berkelompok tersebut, saya bisa membuat tabel frekuensi kumulatif. Nah, kita gunakan dulu yang tepi bawahnya. Dari tepi bawah data berkelompok tadi, kita bisa membuat suatu frekuensi kumulatif lebih dari. Sedangkan dari tepi atasnya, kita bisa membuat frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, saya akan bahas lebih dulu tentang frekuensi kumulatif lebih dari. Kita buat tabelnya dulu, ini datanya. Lalu kolom kedua itu frekuensi kumulatifnya. Nah, kita gunakan tepi bawahnya terlebih dahulu ya. Karena tepi bawah itu kelas pertama, tepi bawah kelas pertama itu adalah menjadi nilai yang paling kecil, maka ini menjadi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kita akan mengkumulatifkan atau menjumlahkan data-data yang nilainya lebih besar daripada 1,5. Ya. Itu kalau kita lihat data yang lebih besar dari 1,5 itu adalah semua data di sini ya, 3, 5, 5, 10, 2. Jadi totalnya itu ada 25 data. Lalu yang lebih besar dari tepi bawah kelas kedua
yaitu yang lebih besar dari 5,5, itu adalah ini ya frekuensinya, 5 ditambah 5 ditambah 10 ditambah dengan 2. Jadi nanti hasilnya adalah 22. Lalu yang lebih besar dari 9,5 itu ada 17 data. Lalu yang lebih besar dari 13,5 itu ada 12 data. Lalu yang lebih besar dari 17,5 itu ada 2 data saja. Begitu juga dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Kita buat dulu tabelnya. Kolom pertama itu untuk datanya, ya, frekuensi kumulatifnya. Lalu FK itu adalah banyaknya si frekuensi yang telah kita jumlahkan. Nah, karena kurang dari, kita harus mengambil tepi atasnya. Kita ambil yang kurang dari 5,5. Yang kurang dari 5,5 tentu saja ada 3 buah data. Itu ada di kelas pertama, yang ini ya. Itu ada 3 buah data. Jadi di sini dituliskan frekuensi kumulatifnya 3. Lalu yang kurang dari 9,5 itu ada 8. Ya, jadi dijumlahkan yang kurang dari 9,5 itu adalah ini ya. 3 ditambahkan dengan 5. Nah, lalu yang kurang dari 13,5 itu adalah 3 tambah 5 tambah 5, 13. Yang kurang dari 17,5 itu adalah 23 data. Dan terakhir yang kurang dari 21,5 ada 25 data. Dari tabel frekuensi kumulatif lebih dari dan tabel frekuensi kumulatif kurang dari, kita bisa membuat sebuah diagram. Nah, diagram ini kita sebut dengan nama OGIF. Oke. Pertama saya akan menjelaskan bagaimana OGIF dari frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, dari data yang telah kita cari sebelumnya, saya membuat diagram. Kita lihat yang data yang bawah, yang garis horizontal itu adalah menunjukkan tepi bawah kelasnya. Lalu yang tegak lurus, yang vertikal, itu menunjukkan frekuensinya. Jadi kalau kita lihat, yang pertama itu adalah 25 frekuensi kumulatifnya. Lalu untuk yang kelas kedua itu adalah 5,5. Nah, saya lalu tarik garis ya. Lalu yang berikutnya itu adalah 9,5, dia turun ke 17. Lalu yang berikutnya 13,5 itu dia turun lagi ke 12. Dan yang terakhir dia turun ke 2. Oke. Nah, diagram ini disebut dengan OGIF negatif. Kenapa OGIF negatif? Karena pasti nilainya akan cenderung turun. Lalu bagaimana dengan frekuensi kumulatif kurang dari? Frekuensi kumulatif kurang dari, saya juga dengan cara yang sama membuat diagram. Nah, garis horizontalnya itu adalah si data kelasnya. Kalau kita lihat di sini kelasnya 5,5 ya. Jadi 5,5, 9,5, 13,5, 17,5, 21,5. Nah, yang vertikal ini itu adalah si frekuensi kumulatifnya. Lalu langkah berikutnya saya buat 5,5 itu ada 3 buah data. Lalu 9,5 itu ada 8. 13,5 itu ada 13. 17,5 itu ada 23. Lalu 21,5 itu ada 25. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini nilainya ini cenderung naik ya. Gambar garisnya itu naik. Jadi OGIF ini disebut dengan OGIF positif. Oke. Nah, adik-adik juga harus bisa mencari median, rata-rata, modus dari OGIF positif atau OGIF negatif yang diberi. Sekian pembahasan statistik bagaimana cara menyajikan data dari data tunggal dan data berkelompok. Terima kasih untuk perhatian yang sudah diberikan. Tolong bantu kita juga untuk subscribe
supaya kita tambah semangat dalam membuat video pengajaran untuk adik-adik semua. Sampai jumpa di video yang lainnya dan tetap semangat.